Bergelut dengan kasih sayang yang tidak wujud. Bergelut dengan kasih sayang yang tidak wujud. Seorang yang sudah dewasa tidak punya pekerjaan, apalagi pendapatan. Kalau sudah tidak punya pekerjaan, yang pasti dia tidak punya pendapatan yang tetap. Tidak tetap pun sudah tidak punya, apalagi yang tetap. So, yang saya maksudkan bergelut dengan kasih sayang yang tidak wujud. Seorang yang sudah dewasa tetapi tidak mau berpindah daripada tempat yang tidak punya kehidupan. Dia menginginkan kehidupan yang baik. Dia mengharapkan masa depan yang lebih baik. Dia mengharapkan dirinya dia menjadi seorang yang lebih dewasa dalam bertindak. Seperti saya ini seorang yang orat labora. Saya ini seorang yang bekerja dan berdoa. Saya ini seorang yang penuh dengan usaha. Berdoa saja, kita berdoa saja, tetapi kalau tidak ada tindakan yang nyata, real, kita tidak menjalani kehidupan ini dengan real, berdoa saja tidak cukup. Why? Kamu berusaha sebanyak-banyaknya, tetapi kamu tidak bersyukur. Artinya kamu tidak berdoa, tidak mensyukuri apa baik dan buruk hasil daripada setiap usahamu. Itu bukan usaha namanya, itu bukan berora et labora. Itu sama seorang yang bekerja dengan membabi buta. Mengapa saya mengatakan demikian? Ada terlalu banyak kawan yang mengejek saya sebenarnya. Baguslah kamu, Ruli, kamu di Malaysia itu uang banyak lah, pasti kamu sudah banyak uang lah, jadi kamu punya masa depan sudah tertata dengan lebih bagus. Saya kadang-kadang tersenyum ya. Mengapa mereka berpikir seperti begitu? Saya jawab, hidup di sini sama saja dekat di sana, karena biaya hidup dekat Malaysia sini, di dalam Malaysia sini sama saja ketika saya berada di Indonesia. Karena mata uang Indonesia dengan mata uang rupiah dengan ringgit sama saja. Melainkan saya hidup di Malaysia dan saya menikmati makanan Indonesia, berarti saya kaya. Saya hidup di Indonesia dan saya nikmati kehidupan yang ada di Malaysia, berarti saya seorang yang teruk lah. Sama halnya kan, saya hidup di dalam Malaysia dan saya nikmati segala produk yang berada di dalam Malaysia, baik itu dari makan minum, pakaian, dan segala-gala kehidupannya adalah di dalam Malaysia juga kan. Jadi hidup ini dia berputar di satu arah saja, seperti begitu saja. Hanya perbedaan, kalau saya ada mungkin ada 1-200 saya kirim ke kampung, yang 1-200 di Malaysia itu dia akan menjadi lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat ketika dia sampai di kampung. Hanya itu saja perbedaannya. Itu pun bukan berarti satu jaminan bahwa ya saya punya keadaan keluarga, ekonomi keluarga saya sudah lebih bagus lah, karena saya kirimnya nilai 1 di sini, dia akan menjadi nilai 3 dekat kampung sana atau di negara saya di sana. Tetap tidak menjamin. Jadi buat ini kawan-kawan yang sering bilang saya, baguslah kamu hidup di Malaysia, pendapatan kamu lebih bagus, kalau kamu kirim ke kampung itu sudah lebih cukup. Apalah yang cukup, tidak ada lah, sama saja. Mengapa saya bilang setiap perantau itu, baik dia laki-laki perempuan atau kemana-mana negara dia pergi, kalau dia orang dari negara Indonesia atau dari mana-mana negara, dia pergi di satu negara yang lebih besar mata uangnya, tidak akan ada yang capai namanya kekayaan harta atau uang atau benda-benda dunia, tidak akan ada. Tapi kekayaan pengalaman itu dia lebih tinggi. Mengapa saya mengatakan begitu? Mungkin dia di kampung sana, kehidupan dia seperti begitu saja. Cara masyarakat di sana berpikir bagaimana, cara masyarakat bagaimana menjalani hidup di sana. Ketika dia berada di negara yang maju atau di suatu negara yang dia pergi, yang dia tinggal dan bekerja di dalamnya, ada satu pengalaman, ada satu kekayaan yang diambilnya. Dia sudah pandai memberi perbedaan. Oh, kampung saya di sana begitu cara menjalani pantasan, tidak gitu ya, tidak. Oh, berarti kurangnya di saya punya kampung dari faktor pembangunan ekonominya di sini, silapnya di sini. Mungkin saya memperbaikinya harus mengubah sedikit lagi. Berarti saya sudah tahulah kekayaan saya di sini. Jadi ketika orang itu pulang ke kampungnya, dia akan membawa pengalaman dia waktu dia berada di daerah yang maju itu atau di suatu negara yang maju itu, dia bawa ke sana. Bukan berarti dia harus ada modal, tak. Modal dia sudah di sini. Why? Uang itu kita bisa habiskan saat ini. Biar kau miliar kau dapat di negara orang, kau kembali di kampung kau tidak akan sampai 1 minggu sudah habis. Karena yang pasti kau akan bayar makan minum, kau akan bayar tempat tinggal, kau akan bayar kau punya orang tua, biaya sekolah adik-adik atau kakak atau saudara,
kau akan ada tamu, kau akan membeli kopi atau gula dan lain sebagainya, kau akan membeli kebutuhan kau hari-hari, tapi memang tidak akan sampai uang sebanyak itu. Tetapi cara kau menjalani hidup akan menjadi lebih baik lagi. So itu yang saya maksudkan, kekayaan yang sebenarnya yang orang miliki. Ada 1-2 orang yang betul-betul pulang dengan uang yang cukup dan dia bangun rumah, pendidikan adik atau anaknya atau dan lain sebagainya terjaminlah daripada uang yang dia kumpulkan semasa dia bekerja di luar daerah atau di luar negara. Jadi bagi teman-teman mereka yang selalu bilang, yang selalu bergelut dengan kasih sayang yang saya maksudkan tadi, kasih sayang yang tidak wujud, ayolah datang di sini aja. Saya punya mama tidak ada kawan, salah satu alasan. Saya merasa sangat lucu, bodoh. Saya merasa saya pun turut bodoh mengajak orang yang berpikir seperti begitu. Mamanya saja suruh ambil daun sirih atau sirih panjat pinang atau pergi beli tembakau, saya malas. Ketika mama atau bapaknya atau siapa saja keluarga dalam rumah itu yang dia tidak pernah layan, ketika disuruh tiba-tiba meninggal. Ayo, dulu waktu dia masih hidup saya tidak pernah layan dia dengan lebih baik. Dia sudah meninggal baru saya menyesal. Tak ada guna macam begitu. Tak ada guna. Kenapa saya seperti mengatakan begitu? Ketika orang itu hidup menunjukkan ketaatan itu, bukan kita senantiasa berada di tempat di situ atau di sisi dia, sedangkan kita tidak pernah taat. Kita tidak pernah ada perubahan dalam hidup. Cara kita menjalani hidup, cara kita berpikir hanya seperti begitu saja. Jadi ada juga yang bilang, ayo udahlah datang ke sini, yang bilang saya kaya atau sudah punya cukup uang dan lain sebagainya, ayolah masuk Malaysia. Bilang, nanti itu kapan? Dia ada nanti satu. Yang kedua ada juga yang bilang, keluarga ini masih bergelut dengan keadaan ekonomi masih begini begitu. Betul. Kalau keluarga kamu tidak bisa untuk sudah tidak punya waktu, sudah tidak punya sempat untuk pergi, kamu bisa pergi mengambil satu keuntungan di lain tempat untuk membawa ke tempat. Bergerak, bukan hanya berdoa tetapi tidak melakukannya. Jadi ada yang bilang saya, kamu kok bahagia selalu ya? Saya lihat kamu bahagia. Saya bahagialah. Saya bahagia bukan karena saya ada uang. Saya bahagia karena mereka semua, dan termasuk yang sering-sering bilang saya kaya dan lain sebagainya, punya uang, bagus tak, adik-adikku sukses, bagus tak, ekonomi kamu sudah berubah. Tidak ada yang berubah dalam hidup saya, karena saya masih tetap saya yang dulu dan sekarang. Ketika dulu saya bekerja dan berdoa, melawan dan lain sebagainya, saya seperti begitu saat ini. Tapi saya bersyukur satu, setiap kali saya berbagi dengan kawan, berbagi pengalaman, saya mengambil terlalu banyak ilmu dari mereka. Saya selalu membandingkan hidup mereka dengan kehidupan orang-orang di sini, bukan dengan kehidupan. Kadang-kadang cara mereka memberi saya pendapat, saya bandingkan dengan cara orang lain berpendapat, bukan cara saya berpendapat. Jadi saya ambil sisi tengahnya. Saya tidak bilang ini yang lebih betul dan ini yang salah. Tak ada yang salah dalam hidup. Karena cara orang menjalani hidup adalah pengajaran untuk setiap saya. Setiap saya bertanya kepada, adalah pengajaran buat saya. Jadi saya banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur punya banyak kawan. Saya banyak-banyak bersyukur punya banyak kenalan. So saya punya keadaan walaupun tidak begitu baik, tetapi saya bersyukur. Kalaupun dia baik, saya juga tetap bersyukur. Saya ada uang juga baik, tidak ada uang juga baik. Karena pada dasarnya ketika yang membuatkan saya bersyukur, ketika pagi itu datang, saya selalu ini adalah permulaan, ini adalah mulanya. Ketika malam sudah tiba, saya bilang begini, saya sudah lalui satu hari yang penuh. Saya tidak minta untuk sampai hari esok, tapi saya bersyukur untuk satu hari yang Tuhan kasih buat saya. Kalaupun besok lagi saya masih buka mata di pagi yang baru, saya tersenyum, saya bilang terima kasih Tuhan, saya masih punya waktu untuk debat dengan banyak kawan. Karena dengan begitu saya tahu siapa saya yang sebenarnya. Itulah sebabnya saya masih tetap
tetap menjadi ruli yang ruli. Jadi buat kawan-kawan mereka kalau sempat baca atau lihat sempat mampir saya punya video ke beranda kalian atau mana-mana tempat kalian jumpa saya punya video, kalau begitulah cara saya menjalani hidup. Tidak ada kelebihan yang saya punya, saya hanya ada satu syukur saja. Ketika pagi tiba saya bilang terima kasih. Saya tidak pernah tunduk berdoa, Tuhan terima kasih karena saya sudah lalui satu malam yang panjang, yang dingin dan sendiri, dan saya masih bisa dikasih kesempatan untuk bernafas di pagi. Tidak ada doa saya seperti begitu. Saya tidak pernah tunduk, betul-betul tunduk, tapi saya bilang Tuhan terima kasih, saya sudah saya bangun kerja dulu. Jadi saya hanya jalani hidup, saya ikut prosesnya saja. Saya hanya ikut prosesnya. Saya tidak pernah menanti atau tidak pernah menunggu kapan pekerjaan saya ini berakhir. Tidak pernah. Kalau malamnya sudah tiba untuk istirahat, ya sudah saya istirahat. Kalau tidak, tidak. Karena hidup itu memang seperti itu. Maksudnya berdoa dan bekerja itu tidak harus kita tunduk berdoa saja atau bekerja saja. Jadi kita bekerja dan bersyukur, kita bersyukur juga dan kita bekerja. Jadi kedua-duanya itu dia menjadi satu kesatuan dalam setiap proses hidup kita. Nah, buat kawan-kawan mereka yang masih bergelut dengan kasih sayang orang tua tetapi tidak pernah taat dalam real life, dalam hidup nyatanya dia, pergilah, datanglah, cobalah sesuatu yang baru. Tinggalkan kasut lama itu, tinggalkan kamu punya alas kaki yang lama. Dan cobalah melangkah ke tempat yang baru dengan cara yang baru. Cobalah untuk kuatkan hati. You can do, I can do. Maksudnya kamu bisa. Katakan kamu bisa, I can do. Saya bisa, saya ini mampu. Ya, saya berbeda dari orang lain. Kalau kamu namanya Nyong, katakan saya ini Nyong, I can do. Saya bisa. Kalau kamu namanya baby, ya kalau kamu perempuan, I'm baby, I can do. Kalau bukan saya yang bisa, masa orang lain bisa untuk saya? Dan kamu tidak bisa untuk orang lain, tetapi kamu bisa untuk diri kamu sendiri. Pergilah, kuatkan hatimu dan pergilah ke suatu tempat yang kamu mau. Tidak perlu kamu harus punya banyak modal. Kamu hanya punya satu saja. Saya bisa. Cobalah untuk pergi saja dulu. Entah lumpur atau duri yang kamu atau jurang, cobalah kamu lalui. Kalau kamu tidak bisa, kamu boleh berhenti dan berpatah balik. Tetapi kalau kamu boleh lalui, you can do. Karena di dalam hidup kamu hanya kamu yang mampu tentukan. Bukan orang tuamu, bukan kakakmu, bukan adikmu, bukan kawan-kawanmu, tetapi kamu, only you, just. Dan hanya hari ini saja kamu boleh berpikir. Berpikirlah bahwa hidup ini tidak ada untuk hari esok untuk kamu. Saya hanya punya waktu saat ini. Just time. Hanya saat ini saja. So I can do. Saya harus pergi. Let's go. Saya harus pergi. Pergilah dan temuilah dirimu di tempat yang baru. Pergilah, kenallah dirimu di tempat yang baru. Tidak harus kamu mengenal dirimu di tempat yang lama. Itu baru namanya kamu sedang menjalani hidupmu benar-benar dengan berdoa dan bekerja. Itu yang dikatakan ora et labora. Saya katakan ini untuk kamu yang ingin pergi tetapi masih bergelut dengan kasih sayang yang tidak wujud. Mengapa saya tegaskan kasih sayang yang tidak wujud? Kedua orang tuamu, semua keluargamu, siapa saja yang ada di dalam hidup di tempat itu, mereka sayang kamu. Mereka sayang kamu, tetapi kamu tidak memberi kepercayaan untuk dirimu menerima kasih sayang daripada mereka. Why? Kamu masih tetap tinggal di situ dan menada tangan. Bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa kasih sayang itu nyata? Kasih sayang itu tidak berguna. Tak ada gunanya kalau kamu hanya menerima saja kasih sayang, tetapi kamu tidak pernah menjadikannya nyata. Nyatanya gini, pergilah supaya kasih sayang, kerinduan itu senantiasa wujud. Senantiasa. Belum tentu kamu tinggal di kampung itu, kamu betul-betul taat kepada mereka. Terlebih khususnya kamu punya orang tua. Belum tentu. Bukan berarti karena kamu disuruh pergi angkat air atau pergi babat rumput, cabut rumput liar di kebun dan lain sebagainya, pergi cari sayur dan lain sebagainya, kamu menurut begitu saja. Kamu adalah seorang yang dewasa. Bagaimana bisa kamu tidak mampu menentukan jalan kamu sendiri? Why cannot? Mengapa kamu tidak bisa?
Jangan kamu hanya melihat kami perantau, hidup kamu bagus, hidup mereka bagus sih. Malulah ketika kamu berkata demikian. Minderlah ketika kamu berkata demikian. Karena apa? Karena kamu juga bisa. Pergilah. So, buat kawan-kawan saya yang masih di kampung, kuatkan hatimu, berdoa dan bekerjalah dengan langkah yang nyata. Dengan langkah yang nyata, real time. Hiduplah dengan nyata. Jangan hidup dalam mimpi yang tidak akan pernah wujud. Saya percaya kalian pasti mengerti. Saya percaya kalian pasti bisa. Saya sudah bilang, yuk loh. Kita bisa. Kalian bisa. Kamu bisa. Oke. Saya semangat.